Hello internet, welcome to Pika. Hari ini kita nggak bakalan reaction lagi karena kemarin gue udah voting, ternyata lebih banyak suka yang bahas sejarah, bahas fakta dunia. Udah kali ini kita bakalan bahas sejarah lagi. Cuma kalau mau bahas sejarah lagi, kayaknya bahas sejarah atau fakta-fakta itu kayaknya nggak enak deh. Kalau konten pertama ini harus perang-perangan deh kayaknya. Nah, kalau mau bahas perang-perangan yang panas saat ini nih ada di Timur Tengah. Kita bakalan membahas Houthi. Jadi pada tanggal 12 kemarin, Amerika Serikat dan Inggris itu telah melancarkan serangan udara terhadap sejumlah basis Houthi di Yaman dengan tujuan untuk menghalau serangan-serangan kelompok pemberontak yang didukung Iran ini terhadap kapal-kapal kargo yang berlayar di Laut Merah. Jadi sebelum AS dan Inggris ini menyerang, kelompok-kelompok Houthi ini memang telah menyerang kapal-kapal kargo yang melintasi Laut Merah. Nah, kapal-kapal kargo ini menurut Houthi itu mereka berafiliasi dengan Israel. Jadi itu sebagai imbas dari penyerangan Israel kemarin di jalur Gaza ya. Nah, itu sebagai bentuk dukungan penuh dari pihak Houthi kepada Hamas. Jadi kalau kalian belum tahu, kelompok Houthi ini secara konsisten mendukung perlawanan Hamas di Palestina. Dan perlu kalian tahu, kapal-kapal kargo yang melintas di Laut Merah itu sendiri adalah jalur perdagangan internasional. Jadi harus lurus di situ. Kalau misal tidak lurus dari situ, kapal-kapal kargo itu bakalan muter. Otomatis biaya operasional naik, nanti perdagangan bakalan naik, apa-apa jadi naik. Emang ada hubungan apa Bang Hamas sama Houthi? Kan mereka beda aliran. Yang Hamas Sunni, yang Houthi Syiah. Perlu kalian ketahui, meskipun menjadi bagian dari konstelasi bersenjata Iran di Timur Tengah, hubungan antara Houthi dan Hamas ini tidak erat dan sebagian besar didorong oleh kepentingan bersama. Terlepas dari perbedaan pengakuan, yaitu Houthi tadi adalah Syiah dan Hamas itu adalah Sunni. Nah, keduanya ini berada di dalam titik poros. Jadi kota Teheran adalah bukti bahwa konvergensi politik seringkali memainkan peran yang lebih menentukan dalam pembentukan aliansi. Nah, menurut media Israel, Hamas ini akan memiliki kantor di Yaman. Kemungkinan besar di kota Sana yang merupakan wilayah yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Nah, pada tanggal 2021, perwakilan dari Hamas itu pergi ke Yaman untuk penghormatan terhadap Muhammad Ali Al-Houthi. Nah, ini Ali Al-Houthi ini adalah anggota kuat dengan politik tertinggi di Houthi sebagai apresiasi dukungan kelompok terhadap perjuangan Palestina. Jadi si almarhum ini petinggi politik di Houthi itu mereka diberi penghormatan oleh kelompok Hamas. Jadi, nah kalau kita lihat dari sudut pandang logistik, Yaman ini akan semakin sering digunakan Iran sebagai platform untuk penyeludupan senjata, sehingga juga menguntungkan Hamas. Nah, senjata itu tadi dikirimkan menggunakan kapal-kapal kecil yang melewati Yaman, terus dikirim ke Sudan melalui Mesir ke jalur Gaza. Jadi mereka itu saling diuntungkan. Hamas membutuhkan senjata dari Iran yang melewati Laut Merah. Nah, Houthi diuntungkan karena mereka menerima pasukan senjata dari Iran. Jadi itu salah satu alasan mereka bekerja sama. Siapa sih Houthi ini? Kok Amerika Serikat sama Inggris ini merasa terancam keberadaan mereka? Kenapa AS dan Amerika Serikat ini merasa terancam keberadaannya? Yang pertama tadi itu mereka telah mencegat kapal-kapal kargo tadi. Nah, yang kedua, ini kan kalau dari pihak Amerika Serikat itu sendiri dan sama Inggris ini, kelompok Houthi ini adalah kelompok teroris. Sedangkan buat Hamas itu, mereka ini adalah sekutu yang ingin memperjuangkan hak mereka gitu. Jadi Houthi ini merupakan kelompok militan yang berbasis di Yaman, dan secara resmi mereka ini menyebut dirinya sebagai Ansar Allah. Mereka itu muncul di Sa'da di Yaman Utara tahun 1990. Tujuan mereka ini apa? Tujuan Houthi ini adalah melawan Amerika Serikat dan Israel yang mereka anggap sebagai simbol imperialisme atau penjajahan baru. Jadi kelompok ini memiliki kekuatan bersenjata untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Nah, di bawah kepemimpinan Zaid Hussein Al-Houthi, Houthi muncul sebagai gerakan-gerakan oposisi terhadap Presiden Yaman, yaitu Ali Abdullah Saleh.
yang mereka tuduh melakukan korupsi dan didukung oleh Arab Saudi dan Amerika Serikat. Lah, bukannya Houthi itu adalah militer resmi Yaman, Bang? Jadi perlu kalian catat, meskipun berasal dari Yaman, Houthi ini bukanlah bagian dari tentara yang resmi Yaman. Houthi ini adalah lawan dari Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh. Nah, kelompok Houthi ini dalam upaya untuk melawan pemerintah Saleh ini, Houthi dipimpin oleh sosok Hussein Badruddin Al-Hutsi. Nah, pada tanggal 2004, Saleh mencoba menangkap Hussein yang pada akhirnya memicu pemberontakan besar. Nah, menurut laporan, Houthi ini nih memiliki persepsi yang kuat dalam memerangi Amerika Serikat dan Israel yang mereka anggap sebagai simbol imperialisme tadi. Nah, selain itu, mereka juga mengkritik negara-negara Arab yang dianggap berkolusi dengan negara-negara Barat. Padahal nih, kalau kalian belum tahu, padahal sebelumnya ini pemerintahan Yaman ini dan pihak Houthi ini damai dan pemerintahan Yaman ini akur. Pada saat itu pemimpin Houthi kemudian menawarkan pelayanan pendidikan, menawarkan kesejahteraan sosial dan persaudaraan kepada pemerintahan Yaman. Nah, gerakan itu sempat mendapat dukungan penuh dari pemerintahan Yaman. Namun seiringnya berjalannya waktu, banyak aksi protes yang dilakukan jaringan Houthi untuk menentang Presiden Ali Abdullah Saleh. Hubungan Houthi sendiri dan pemerintahan Yaman itu memanas usai Saleh ini mendukung program dari AS, yaitu perang melawan teror dan invasi Amerika terhadap Irak pada tahun 2003. Nah, keputusan Presiden Yaman pada saat itu yang dianggap mencabut hak kaum Zaid dan mengancam tradisi Houthi. Sejak saat itu pemerintahan Yaman menyatakan perang terhadap Houthi dengan berusaha memburu pemimpin kelompok-kelompok ini. Nah, pada akhirnya pemerintahan Yaman ini berhasil membunuh Hussein Al-Houthi pada tanggal 10 September tahun 2004 di umurnya dia yang 45 di kegubernuran Sa'adah, Yaman. Kemudian pada tahun 2010, konflik bersenjata Yaman yang bergejolak lagi saat terjadi gelombang Arab Spring. Jadi kalau kalian belum tahu, Arab Spring ini bentuk revolusi kayak misal negara-negara barat ini merevolusi kepemimpinannya, istilahnya disebut Arab Spring. Protes ini bermula dari ketidakpuasan warga negara-negara Arab yang ke pemerintahannya mereka dan mengatakan, pemerintahan macam apa ini? Rugi dong. Lalu pada tahun 2014, Houthi ini memperbaiki hubungan dengan mantan presiden Yaman, yaitu Ali Abdullah Saleh. Nah, ini mereka bekerja sama. Lah, gimana ini? Awalnya mereka bermusuhan, jadi berteman lagi. Nah, di tahun itu juga Houthi ini tetap melancarkan serangan-serangan terhadap pemerintahan yang dipimpin Abdrabbuh. Nah, jadi Abdrabbuh ini adalah presiden Yaman yang baru setelah lengsernya Ali Abdullah Saleh. Nah, pada tahun 2014 Houthi ini mengkudeta pemerintahan Yaman dan menduduki ibu kota Sana. Aksi mereka ini dibantu mantan presiden Abdullah Saleh dan orang-orangnya. Kejadian ini menjadi awalnya perang sipil di Yaman, dan imbas perang itu lebih dari 370 jiwa yang tewas. Hingga kini Houthi masih menduduki kota Sana yang mengklaim sebagai pemerintahan yang berkuasa di Yaman. Dan sejak 2015 Houthi telah menentang intervensi militer yang dipimpin Arab Saudi di Yaman. Nah, jadi pada tanggal 25 Maret 2015 pasukan gabungan dari sejumlah negara Arab ini yang dipimpin oleh Arab Saudi yang melancarkan serangan udara ke beberapa basis di wilayah pemberontakan Hutsi. Nah, serangan ini menandakan dimulainya intervensi militer di Yaman yang memiliki nama Kode Operasi Badai. Selain itu, kelompok militer negara Islam setelah menyerang semua kelompok besar konflik yang termasuk Houthi. Jadi, keterlibatan Arab Saudi dan Iran ini dalam konflik Yaman ini tidak lepas dari konflik mereka berdua sendiri. Jika ditarik lagi sejarahnya, hubungan kedua negara tersebut sudah memanas sejak awal revolusi Iran pada tahun 1979 yang dibawa oleh Khomeini yang beraliran Syiah. Sementara Arab Saudi sendiri merupakan negara yang beraliran dan mayoritas Sunni. Pada waktu itu, Shah Reza Pahlavi bagi revolusioner Iran dianggap sebagai sebuah kesombongan politik pada negara-negara Teluk. Sementara itu, Arab Saudi menganggap bahwa Shah Reza Pahlavi ini merupakan
sumber stabilitas dan penyeimbang negara-negara Timur Tengah. Siapa lagi tuh Reza Bang? Muhammad Reza Pahlavi ini juga diketahui sebagai Muhammad Reza Shah, adalah Syiah Iran dari 16 September 1941 hingga digulingkan dalam revolusi Iran pada 11 Februari 1979. Ia merupakan raja kedua dari dinasti Pahlavi dan Shah terakhir dari monarki Iran. Jadi kalau kalian belum tahu, itu Shah Reza Pahlavi kan. Itu ada Shah itu sebenarnya itu adalah gelar untuk penguasa beberapa negara di Asia Tengah, khususnya di Persia, karena sebelum jadi Iran itu kan Persia, berasal dari bahasa Persia yang artinya raja. Jadi Shah itu adalah raja. Nah, kita lanjut lagi. Dan konflik yang baru-baru muncul berawal Arab Saudi mengeksekusi ulama Syiah Syekh Nimr al-Nimr karena dianggap ingin melakukan tindakan terorisme. Hal ini langsung dibalas oleh Iran dengan menyerang kedutaan besar Arab Saudi di kota Teheran karena rasa simpati mereka sesama Syiah. Kemudian hal ini menyulut kemarahan pemerintahan Arab Saudi dengan memutuskan hubungan diplomatik mereka Arab Saudi dengan Iran yang melibatkan terjadinya krisis terbaru di Timur Tengah. Setelah terjadi konflik-konflik tersebut, kemudian Arab Spring melanda negara-negara Timur Tengah, khususnya yang memunculkan konflik internal di dalamnya. Iran hadir yang membantu kelompok-kelompok Houthi itu tadi melawan pemerintahan Yaman. Koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi itu sebagian besar negara Arab itu termasuk Mesir dan Uni Emirat Arab. Pada tahun 2015, koalisi yang dipimpin Saudi ini mampu merebut kembali kota Aden sebagai upaya untuk mengurangi pasokan aliansi Houthi. Koalisi yang dipimpin oleh Saudi ini untuk meluncurkan operasi Golden Arrow pada Januari 2016 untuk mengambil kendali pantai barat. Nah, yang menariknya di sini sebenarnya konflik-konflik mereka ini ada kepentingannya sendiri, ada kepentingan mereka masing-masing. Nah, yang paling besar ini adalah kepentingan pribadi bagi Arab Saudi. Kepentingan pertahanan seperti krisis sebelumnya. Krisis terbaru di Yaman itu menyebabkan kekhawatiran di kalangan elit penguasa di Saudi tentang perkembangan tersebut. Mereka memperhatikan bahwasannya melemahnya otoritas pusat di Yaman yang memiliki hubungan dengan Iran. Selain itu, perluasan pengaruh di negara itu, yaitu kelompok-kelompok teroris, yaitu AKAB, akan memiliki konsekuensi keamanan negatif bagi mereka. AKAB dibentuk pada bulan Januari 2009, lalu bergabung dengan kelompok regional yang merupakan pecahan dari jaringan militan Islam di Yaman dan Arab Saudi, dipimpin oleh mantan pembantu Osama bin Laden. Nah, kelompok ini bertekad menyerang fasilitas minyak, warga asing, dan pasukan keamanan dan dalam upaya menyingkirkan kerajaan Arab Saudi dan mendirikan satu khalifah Islam. Dengan begitu, Arab Saudi mencari stabilitas politik dan integritas teritorial Yaman yang hanya mungkin dilakukan melalui pemerintahan pusat yang kuat. Nah, berdasarkan alasan ini, Arab Saudi mendukung Presiden Hadi untuk bertujuan mengembalikan Hadi kepada kekuasaan melalui intervensi militer langsung ke Yaman. Menyadari kelemahan dari blok Presiden Hadi, kerajaan Arab Saudi memutuskan untuk secara aktif mendukungnya. Arab Saudi melancarkan operasi di Yaman pada 26 Maret 2015. Koalisi yang dipimpin Arab Saudi ini terdiri dari 9 negara Arab, termasuk Arab Saudi, UAE, Bahrain, Mesir, Yordania, Kuwait, Maroko, Sudan, dan Qatar, sampai pengusiran Qatar pada Juni 2017 setelah krisis diplomatik Qatar. Jadi pada tahun 2017 ini Qatar sempat mengalami krisis diplomatik. Kalau kalian mau bahas, kita langsung bahas krisis diplomatik di Qatar. Tujuan utama operasi ini adalah untuk mengamankan stabilitas di Yaman dan memulihkan pemerintahan nasional Presiden Hadi yang sah dipilih secara populer. Jadi pihak berwenang Arab Saudi ini secara teratur menganggap Iran ini terlibat konflik Yaman untuk berkepanjangan. Hal ini ditunjukkan oleh dukungan luas Iran untuk Houthi. Koalisi yang dipimpin Arab Saudi ini mengutuk Iran karena melanggar embargo senjata PBB. Jadi Arab Saudi ini menegaskan bahwa intervensi diperlukan untuk mempertahankan keamanannya sendiri. Arab Saudi melihat Yaman ini sebagai halaman belakang mereka, belakang rumahnya. Jadi kalau kita punya rumah, semisal nih kita punya rumah, tetangga berisik, kan kita merasa nggak aman, merasa terusik. Dan yang kedua ada kepentingan ekonomi. Nah, kepentingan Arab Saudi ini pada awal 1920-an dengan upaya untuk mengendalikan banyak sekali di suku-suku Yaman. Jadi alasan penting lainnya yang mengapa Arab Saudi ini tertarik pada Yaman adalah akses sana ke selat Bab el Mandeb.
yang menghubungkan Laut Merah ke Samudra Hindia dan merupakan gerbang utama Arab Saudi untuk mengekspor minyak. Mengingat hubungan dekat ini, Arab Saudi melakukan intervensi militer ke Yaman dengan partisipasi banyak negara-negara lainnya. Langkah ini dengan datang untuk melawan upaya Houthi yang memperluas kendali mereka atas semua wilayah Yaman oleh angkatan bersenjata dan untuk mengakhiri penetrasi pengaruh Iran di Yaman. Hal ini juga dilakukan dengan mengirimkan pesan jelas kepada Iran bahwa Arab Saudi telah bertekad untuk melestarikan keseimbangan politik yang ada di Yaman. Nah, Riyadh juga menyampaikan pesan kepada Iran bahwa mereka bertekad untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingannya dalam bidang vital ini dengan menggunakan cara yang berbeda, termasuk kekuatan kerasnya yang telah membatasi pergerakan Iran di Yaman. Nah, yang ketiga adalah kepentingan tatanan dunia. Jadi Arab Saudi ini adalah salah satu terkaya di Timur Tengah yang memiliki status tertinggi sebagai produsen minyak utama. Selain itu, Arab Saudi adalah monarki pertama yang didirikan di Teluk. Negara melihat ini sebagai pemimpin alami di Teluk. Jadi Saudi ini memimpin dalam negosiasi yang menyingkirkan Saleh. Saudi ini percaya bahwa Houthi ini merupakan ancaman signifikan terhadap keamanan kawasan karena hubungan mereka yang jelas dengan Iran. Yang terakhirnya ada kepentingan ideologis. Nilai-nilai ideologi dan norma Wahabi masuk ke dalam sistem politik Arab Saudi. Karena monarki diciptakan di bawah gabungan nilai dan norma-norma ini, pada tahun 1932, Riyadh memegang 2 dari 3 kota suci Islam, yaitu Madinah dan Mekah, dan menumpung haji ziarah muslim yang luas. Gelar resmi dari raja, gelar penjaga 2 masjid suci yang memberinya tugas Islam untuk dipenuhi terhadap semua umat muslim. Singkatnya, Arab Saudi ini memproyeksikan dirinya sebagai pemimpin spiritual alami di kalangan muslim. Dengan Arab Saudi yang menganggap dirinya sebagai pemimpin spiritual Islam, khususnya Sunni, hal itu mendapatkan tantangan dari Iran yang memandang dirinya sebagai pemimpin Syiah Islam. Iran ini menganggap dirinya sebagai pembela ideologi Syiah dengan menghadirkan dirinya sebagai sumber agama dan sponsor nilai-nilai Syiah dan pelindung kelompok-kelompok Syiah yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, Iran berusaha menarik perhatian dari minoritas Syiah di negara-negara lain dan menyatukan mereka di bawah kepemimpinannya dengan mempromosikan kecenderungan sektarian dari minoritas ini dan melalui propaganda ideologis yang intens untuk mengintegrasikan dan menggunakannya dalam proyek-proyek politik regionalnya. Hal itu dilakukan oleh Iran dengan mendukung kelompok-kelompok Houthi di Yaman. Ini merupakan satu ideologi sektarian Syiah. Nah, jadi Arab Saudi ini melihat perang melawan Houthi ini sebagai perjuangan ideologis juga. Jadi begitupun sebaliknya. Tapi kita tahu bahwa kelompok Houthi ini yang membantu Hamas dan memperjuangkan tanahnya. Jadi bagi pemerintahan Yaman ini kelompok Houthi adalah pemberontak, bagi Hamas mereka adalah sekutu untuk melawan penjajah-penjajah yaitu Israel dan yang lainnya di tanah mereka sendiri. Jadi menurut kalian yang mana nih yang benar? Jadi tolong nilai sendiri di kolom komentar. Oke, mungkin sekian aja video kali ini untuk pembahasan kelompok-kelompok Houthi itu. Jadi bye bye.